Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Hukum Keunggulan Komparatif yang beranggotakan Agil Nur Faizal, NIM 2020-177, Iqbar Alam Kharazi, NIM 2020, akan memberikan presentasi. Yang pertama, definisi. Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialis dalam produksi. Itu menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Sebuah negara harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan komparatif dan membeli produk lainnya dari negara lain. Kemudian, teori keunggulan komparatif. Dalam hal ini, David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principle of Political Economy and Taxation tahun 1817. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Kemudian kepada saudara Agil Nur Faizal dipersilahkan. Negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski memiliki biaya absolut yang rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, maka dapat membelinya di pasar internasional. Ketika semua negara melakukannya, manfaat perdagangan bebas akan maksimal, begitu juga dengan alokasi sumber daya. Beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif Ricardo adalah: 1. Produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Yang kedua, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Ketiga, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Yang keempat, tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik, tapi immobile antar negara. Yang kelima, tidak ada biaya transportasi, yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Perbedaan antara keunggulan absolut dengan keunggulan komparatif. Kali ini kami akan memberikan perbedaannya. Untuk keunggulan komparatif sendiri, datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik berikutnya. Misalnya, seorang pekerja dapat menggunakan 1 jam untuk menghasilkan 3 atau 6 kain sepatu. Meski mungkin ada alternatif lainnya, asumsikan mereka bukanlah alternatif terbaik berikutnya. Dalam hal ini, ketika dia memilih untuk memproduksi 3 kain, biaya peluang adalah 6 sepatu. Sebaliknya, ketika dia memproduksi 6 sepatu, biaya peluang adalah setengah kain. Untuk keunggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah. Itu muncul ketika sebuah negara, yang pertama, menghasilkan output yang lebih besar menggunakan input yang sama. Yang kedua, menghasilkan kuantitas yang sama, tetapi menggunakan input yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, menghasilkan kuantitas yang sama, tapi lebih cepat. Dalam contoh di atas, pekerja memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi sepatu. Dia dapat menghasilkan 6 unit untuk 1 jam kerjanya, lebih banyak daripada hanya 3 unit untuk kain. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.